Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Panjabdillah Maulana dengan NIM F1S121020 dari ruang R07. Sub materi. Yang pertama ada kewirausahaan, yang kedua ada franchising, yang ketiga ada perusahaan kecil, yang keempat bentuk-bentuk badan usaha, dan yang terakhir ada perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Kewirausahaan. Definisi wirausaha. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif dan mandiri. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil risiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta menggunakan peluang-peluang yang ada sehingga tercipta usaha baru, atau dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya inovatif sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri, sanggup menghadapi tantangan persaingan. Manfaat wirausaha. Berdasarkan beberapa kajian beberapa ahli, seorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha, antara lain: pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Terakhir, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih. Manfaat adanya wirausaha. Yang pertama, sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani, mengambil resiko, jujur, tidak merugikan orang lain, maupun sikap-sikap terpuji lainnya. Yang keempat, sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Yang kelima, sebagai pribadi pendidik yang bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidikan tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Yang keenam, dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa. Wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, wirausaha dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang produk konsumsi sehingga ketergantungan pada barang-barang produk asing akan berkurang. Keuntungan dan kelemahan wirausaha. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan kelemahan dalam berwirausaha menurut IIIC. Di antaranya, pertama, otonomi pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha memposisikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Robert T. Kiyosaki yang menyatakan bahwa pada dasarnya perspektif menjadi seorang wirausaha adalah pilihan karena mencari sebuah kebebasan. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi, peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan motivasi wirausaha. Kontrol finansial bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Yang terakhir, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Kelemahan menjadi wirausaha secara umum. Pertama, penghasilan yang tidak pasti. Kedua, bekerja keras dengan waktu yang terbatas. Yang ketiga, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil. Yang keempat, tanggung jawabnya cukup besar seperti keharusan mengambil keputusan walaupun mungkin belum menguasai permasalahan. Keuntungan menjadi wirausahaan secara umum. Yang pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret. Yang terakhir, terbuka peluang untuk menjadi bos. Franchising. Pengertian franchise.
Franchise sebagai suatu bentuk organisasi terus berkembang dan semakin menarik perhatian karena hal-hal yang ditawarkan oleh bisnis ini menyangkut jasa, pekerjaan, dan peluang profesi mandiri. Stanworth dan Curran mencoba memberikan definisi umum mengenai franchise, yakni suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi pemilik waralaba dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan, memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba, biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik, yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara, sebab franchise merupakan suatu bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor, beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Bisnis franchise sendiri memberikan berbagai kemudahan kepada pendatang baru di dunia bisnis, apapun bentuk produk yang akan ditekuninya. Dalam bisnis semacam ini, franchisor mempunyai komitmen untuk memberikan perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, termasuk manajerial. Di samping itu, dengan menjalankan bisnis dengan menggunakan merek yang sudah teruji di pasar, itu berarti wirausaha tersebut tidak memulai segalanya dari nol. Peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Bisnis franchise melalui pengembangan UKM mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya, dengan hal ini UKM. Kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standar kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan, dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Perusahaan kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil telah memberikan batasan yang jelas. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak berjumlah 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Memiliki milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dan berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Keunggulan dan kelemahan bisnis kecil. Keunggulan bisnis kecil: yang pertama, dapat berinovasi dengan bebas, layanan pelayanan yang superior, biaya yang rendah, mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Kelemahan bisnis kecil: meskipun perusahaan-perusahaan kecil membawa sejumlah keuntungan ke pasar yang berkompetitif, tetapi mereka juga memiliki kelemahan dalam bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan. Perusahaan kecil dapat menemukan diri mereka sendiri dalam keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian. Mereka baru mengakumulasi sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan persaingnya yang lebih besar guna melindungi diri dari penurunan penjualan. Kelemahan manajemen. Kelemahan manajemen yang tidak memadai merupakan satu dari hal-hal yang paling umum ditemukan dalam otopsi natas kegagalan perusahaan. Selain itu, perusahaan kecil seringkali mengandalkan sedikit staf yang harus memiliki beragam keterampilan. Kurangnya pendanaan. Membangun suatu perusahaan membutuhkan waktu, karyawan harus dilatih, peralatan dibeli, jaminan dibayarkan untuk sewa dan utilitas, serta uang dikeluarkan untuk sektor pemasaran guna mengonfirmasikan kepada calon pelanggan mengenai perusahaan baru dan penawaran produknya. Peraturan pemerintah. Biaya administrasi sendiri untuk menaati peraturan tersebut menghabiskan miliaran uang perusahaan kecil setiap tahunnya. Perusahaan kecil seringkali berjuang untuk menyerap biaya dalam melakukan administrasi ini dengan jumlah staf dan anggaran yang lebih terbatas. Beberapa perusahaan kecil menutup usahanya karena alasan ini. Pajak adalah beban lainnya yang memberatkan bagi perusahaan kecil. Selain pajak penghasilan lokal, negara bagian dan federal, karyawan harus membayar pajak yang mencakup asuransi, kompensasi karyawan, pembayaran tunjangan sosial, dan tunjangan pengangguran. Bentuk-bentuk badan usaha.
Perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Kelebihan perusahaan jenis ini, selain pendiriannya mudah, adalah tidak memerlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Pimpinan perusahaan perseorangan biasanya pemilik usaha yang sekaligus menjadi penanggung jawab atas segala aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah dibandingkan perusahaan perseorangan. Perseroan komanditer. Komanditer Vennootschap. Perusahaan komanditer atau sering disingkat dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seseorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Tujuan pendirian CV adalah untuk mendirikan peluang bagi perseorangan yang ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. Perseroan terbatas (PT). Pengertian perseroan terbatas menurut undang-undang adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian tersebut dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pendirian perseroan terbatas didasarkan atas kegiatan atau usaha tertentu yang akan dijalankan. Yang keempat, pendirian perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Yang kelima, perseroan terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya. Perusahaan negara. Perusahaan negara (PN) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis, diantaranya yang pertama, perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum), perusahaan perseroan (Persero). Macam-macam perseroan terbatas (PT). PT tertutup. Perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib dan surat sahamnya dituliskan nama. PT terbuka. Perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go publik). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, dan sebagainya. PT kosong. Perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja karena masih terdaftar. PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT kosong semacam ini menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya. PT asing. Perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. PT domestik. Suatu perusahaan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dalam perusahaan di dalam negeri dan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. PT perseorangan. Dikeluarkannya saham-saham untuk pengumpulan modal mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan satu orang. Keadaan seperti ini akan menciptakan bentuk perseroan terbatas perseorangan karena kekuasaan direktur tidak terpisah dengan rapat umum pemegang saham. Maka nama PT mudah untuk disalahgunakan. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah.
Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain atau berdasarkan undang-undang. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kooperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Bedanya usaha dan usaha kecil. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil di antaranya. Pertama, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. Kedua, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Ketiga, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Baik, terima kasih. Sekian video mengenai kewirausahaan, bisnis baru, dan kepemilikan bisnis yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.